satu peran pendeta adalah nabi. Nabi adalah mereka yang dipanggil untuk berbicara di hadapan manusia dan untuk Tuhan. Kita selalu menggunakan adalah nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa berbicara langsung sekarang ini dengan manusia, maka Tuhan mengirim nabi-nabinya untuk berbicara kepada manusia. Pemilihan orang tertentu tidak didasarkan pada jenis kelamin, etnis, sosial ekonomi, atau status pendidikan. Nabi Alkitabiah memiliki pengertian tentang diambil oleh Tuhan, yang diambil secara menakjubkan oleh Tuhan, hampir seperti ini, tidak diculik oleh dia. Dan tidak ada seorang pun di dalam Alkitab seorang nabi itu melamar atau nabi itu keinginan. Tidak ada. Nabi itu otoritas pilihan Tuhan. Tidak ada seorang pun dia akan menjadi nabi. Dia tidak tahu bahwa dirinya akan menjadi nabi. Yeremia tidak tahu, saudara-saudara sekalian. Musa tidak tahu, semua tidak tahu. Tapi itu pilihan Tuhan. Untuk apa, saudara? Menyambung lidah Tuhan. Oleh karena kita ini adalah nabi untuk menyambung lidah Tuhan, maka marilah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang penuh kasih karunia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia, maka biarlah kata-kata yang keluar dari mulut keluarga pendeta adalah kata-kata yang penuh kasih karunia. Bukan kata-kata yang melukai hati orang, bukan kata-kata yang membuat orang lain marah, bukan kata-kata yang membuat orang lain benci, bukan kata-kata yang membuat orang lain pitam, tapi kata-kata yang penuh kasih karunia. Ingat itu Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak-bapak juga bila mana bicara sama istrinya dan anak-anaknya, bicaralah seperti seorang nabi. Anak dan istri mendengarkan dengan penuh kasih karunia. Istri-istri juga kalau berbicara dalam rumah tangganya, bicaralah seperti nabi, sehingga suami dan anak-anak mendengarkan dengan penuh kasih karunia. Apalagi kalau kita berbicara kepada anggota, kita harus kata-kata kita penuh kasih karunia. Kenapa saudara? Karena seringkali karena kata-kata banyak perkelahian terjadi. Karena kata-kata banyak keributan terjadi. Karena kata-kata banyak anggota kita muntah. Karena kata-kata banyak gereja pecah. Hanya karena kata-kata. Maka biarlah kita para keluarga pendeta menjadi seorang penyambung lidah Tuhan, jika kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh berkat. Peranan kenabian seorang pendeta adalah yang paling menantang dari semuanya. Itu terdapat pada seluruh karakteristik di atas dengan tambahan perbedaan penting realitas panggilan Tuhan. Pekerjaan Tuhan menjangkau pria dan wanita pada seluruh perjalanan hidup mereka dan memberi mereka tugas-tugas yang luar biasa. Pendeta adalah penjaga tembok-tembok Sion. Pendeta penjaga tembok-tembok Sion. Sion, jemaat Tuhan, putri-putri Allah, umat-umat Tuhan. Tantangan bagi pendeta. Nah ini saudara, idealisnya seperti tadi ya, ada 4 perkara tadi: nabi, guru, gembala, dan ini lihat, apakah mungkin pemikiran manusia dapat menyeimbangkan intensitas tenaga dari seluruh unsur-unsur identitas pendeta dan mengumpulkan agar menyatu dan berpusat pada pribadi seorang pendeta? Tidak mudah tentunya, tidak mudah. Tetapi mari kita setelah pulang dari sini, suami istri merenung dulu. Sudah puluhan tahun kita jadi pendeta, sudah sekian lama kita melayani Tuhan. Apakah betul-betul kita sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui panggilan yang mulia? Atau sekedar kita ini memang masih terpaksa karena kita tidak bisa bekerja di tempat lain, karena kita tidak bisa bekerja di perusahaan atau di mana, sehingga inilah satu-satunya pekerjaan yang bisa kita lakukan, sehingga kita merasa bahwa kita di sini memang mencari makan, bukan melayani. Mari kita introspeksi, suami istri, mari kita merenung. Kalau kita belum merasakan bahwa ini panggilan yang mulia,
maka dimanapun kita tempatkan tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kalau kita merasa bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dikhususkan bagi kita, yang di pekerjaan yang mulia, di mana saja sudah ditempatkan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Gak ada di dalam kamus gereja kita ada Pulau Patmos. Oh, kamu dibilang ke sana ke Pulau Patmos, kamu dipedang ke Pulau Patmos. Gak ada rumus bagi Alkitab kita Pulau Patmos. Karena di mana saja suami istri menyerahkan kepada Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir di situ, pekerjaan Tuhan maju di sana. Begitu saudara. Kalau Roh Kudus Tuhan sudah bekerja, akan ada banyak perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan berikan kepada kita. Apalagi tantangan daripada gembala. Ini saudara, penting ini. Tantangan kita sebagai keluarga pendeta. Tuhan tidak membawa banyak jiwa-jiwa ke dalam kebenaran karena adanya anggota-anggota yang belum pernah bertobat. Sementara kita dipanggil oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk mempertobatkan banyak orang. Tetapi Tuhan tidak akan membawa banyak jiwa ke dalam kebenaran ini karena adanya anggota-anggota yang belum bertobat. Artinya saudara, yang pertama dan terutama supaya banyak jiwa dimenangkan, yang pertama dan terutama adalah pertobatkan dulu anggota jemaat kita. Mari kita bangunkan rohani anggota jemaat kita. Kalau mau banyak jiwa dimenangkan, itu yang harus menjadi fokus kita. Jangan Bapak Ibu fokusnya kepada jiwa-jiwa baru, sementara anggota-anggota kita rohaninya belum